إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin rahimakumullah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya bisa kembali hadir untuk mengkaji ilmu fiqih yang pada kesempatan hari ini edisi spesial kita akan membahas tentang fikih ibadah kurban yang mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita semuanya, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, yang sebentar lagi kita akan menghadapi momen peringatan hari raya Idul Adha yang di dalamnya diantaranya ada syariat kurban. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ibadah kurban kita tidak bisa melepaskan dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi role model bagi kita semuanya ketika kita melaksanakan ibadah kurban. Bahkan ketika syariat kurban ini diberlakukan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadhil adahi?" Ya Rasulullah, ma hadhil adahi? Ini kurban yang mana? Kenapa para sahabat bertanya seperti ini? Bukan para sahabat memiliki jiwa membangkang, bukan berarti enggak mau melaksanakan, bukan berarti para sahabat harus terus diyakinkan tentang syariat kurban. Tapi para sahabat bertanya seperti ini karena para sahabat berkaitan dengan kurban, menyembelih itu adalah amalan yang biasa. Bahkan ketika mereka jahiliyah belum masuk Islam, mereka pun biasa melaksanakan kurban. Hanya berbeda yang dilakukan oleh Islam, syarat Islam dengan jahiliyah. Makanya mereka bertanya, ya Rasulullah, mahadil adhahi, ini kurban yang mana? Karena yang mereka biasa lakukan menyembelih kurban itu adalah mereka sembelih kurban, kemudian hasil sembelihannya disimpan, dijadikan sesajen untuk berhala-berhala yang yang digantung di sekitar Ka'bah. Berhala-berhala besar, ada berhala-berhala kecil digantungkan di situ dan sesajen itu disimpan di sekitar Ka'bah. Oleh karena itu para sahabat penasaran, ya Rasulullah, mahadil adhahi, ini kurban yang mana? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah ibadah kurban melanjutkan sunnah yang pernah dilakukan oleh abikum, bapak kalian semuanya, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, para sahabat bertanya lagi, qalu ma lana minha ya Rasulullah, ma lana minha, kalau dengan syariat kurban ini, ma lana minha, apa yang akan kami dapatkan dari ibadah kurban tersebut? Qala bikulli sya'ratin hasanah. Rasulullah menjawab, setiap satu helai bulu
yang dimiliki oleh hewan kurban tersebut hasanatun, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Qalu, para sahabat bertanya, fasufu, begitu juga dengan suf. Suf itu adalah jenis kambing, ya, jenis kambing yang bulunya tebal dan banyak gitu. Rasulullah bertanya, fasufu ya Rasulullah, bagaimana dengan suf? Rasulullah menjawab, bikulli sya'ratin minas sufi hasanah, setiap satu helai bulu yang dimiliki oleh suf, kambing yang mirip kambing biri-biri, hasanah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Nah, pertanyaannya, setiap domba, kambing, kira-kira ada berapa helai bulu? Ya, ada sekian, saking banyaknya. Nah, karena saking banyaknya berarti banyak kebaikan yang akan kita dapatkan ketika melaksanakan ibadah kurban. Nah, hadirin rahimakumullah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibadah kurban, ya, pembahasan fikih kurban ini adalah melanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat secara bahasa, ya, apa yang dimaksud dengan ibadah kurban? Yang dimaksud dengan ibadah kurban itu adalah asyatu tuzbahu duha yaumil id taqarruban ilallah ta'ala. Yang dimaksud dengan kurban dalam bahasa Arab, kurban itu adalah al-udhiyah. Secara bahasa al-udhiyah itu dari kata duha, waktu pagi. Hiya asyatu, yaitu kambing atau sembelihan hewan kurban, tuzbahu duha yaumil id, yang disembelih di pagi hari raya Idul Adha, taqarruban ilallahi ta'ala, dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata duha atau Idul Adha, adha, duha, udhiyah, ini satu akar kata. Maka para ulama menyebutkan dengan kata udhiyah, dengan kata Idul Adha, maka sunnah afdol ketika kita mau menyembelih hewan kurban itu adalah di waktu pagi. Dari kata duha, pagi. Ya, afdolnya menyembelih di waktu pagi, jangan terlalu siang. Ya, meskipun boleh-boleh saja, tidak ada larangan, tetapi afdolnya adalah di waktu pagi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hukumnya. Apa hukum ibadah kurban? Para ulama madhab berbeda pendapat. Madhab jumhur, madhab syafi'iyah, kemudian Malikiyah, Hambaliyah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka lebih cenderung ke pendapat bahwa hukum menyembelih hewan kurban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang pelaksanaannya sangat betul-betul ditekankan untuk dilaksanakan bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu. Adapun bagi yang mampu, kemudian dia tidak mau melaksanakan ibadah kurban, tidak mau menyembelih hewan kurban, padahal dia mampu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqrabanna musallana. Barang siapa, man kana lahu si'atan, barang siapa yang memiliki keleluasaan harta untuk menyembelih hewan kurban, kemudian dia tidak kurban, kata Rasul, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah kalian mendekati tempat salat kami. Muslim biasa masuk ke masjid, tapi kata Rasul, meskipun kamu muslim, tapi karena kamu gak mau melaksanakan kurban, la taqrabanna musallana, jangan engkau mendekati tempat salat kami. Hadirin rahimakumullah, makruh hukumnya, dicela hukumnya bagi yang mampu, kemudian dia tidak menyembelih hewan kurban. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, terkait dengan hukum, meskipun sunnah wajibah atau sunnah muakkadah, bagi kita yang belum memiliki niat untuk menyembelih hewan kurban dan kita mampu untuk menyembelih hewan kurban, maka niatkan dari sekarang, mumpung belum terlambat. Niatkan dari sekarang, kita niatkan bahwa nanti pas hari haknya kita akan
menyembelih hewan kurban. Boleh dengan kambing, 1 ekor kambing, boleh kita ikut patungan sapi, boleh juga kita ikut patungan unta kalau ada. Rata-rata kita hanya 2, kambing dan sapi atau kerbau dan yang sejenisnya. Tapi rata-rata di Bekasi ya di kita 2 jenis, sapi ya sapi dengan berbagai jenis sapi, sapi Bali, sapi Jawa, atau kambing dengan berbagai macam kambing ya, dengan kambing etawanya, mungkin dengan domba, domba Garut, dengan segala jenis kambing dan domba yang semuanya diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan kita melaksanakan ibadah kurban? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadisnya hasan. Rasulullah bersabda, ma amila banu Adam yauman nahri amalan ahabbu ilallahi. Tidak ada satu amalan Ibnu Adam yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya nahar, di hari raya kurban, ilallahi min iraqati damin, kecuali menumpahkan darah, atau yang dimaksud adalah menyembelih hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati, dan hewan kurban ini la ta'ti yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat, biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha, dengan tanduk, kemudian tanduk, bulu dan kuku-kukunya. Wa innad dama, dan sungguh darah, la yaqa'u minallahi azza wa jalla, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya dengan menyembelih hewan kurban akan lebih cepat sampai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bimakanin qabla an yaqa 'alal ardi, sebelum darah itu menetes sampai ke tanah. Fatibu biha nafsan, saking cepatnya pahala yang akan Allah berikan kepada pekurban, kata Rasulullah, fatibu biha nafsan, maka lapangkanlah jiwa kalian. Fatibu, lapangkanlah jiwa kalian, lapangkanlah jiwa kalian, nafsan, untuk melaksanakan syariat kurban. Lapangkan. Kenapa harus dilapangkan? Mungkin ada orang yang merasa berat ketika kita harus mengeluarkan harta menyembelih hewan kurban. Mungkin dia banyak hitung-hitungan ketika ingin melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Di satu sisi mungkin kita ingin berkurban, tapi di satu sisi yang lain kita pun masih punya beban pembiayaan yang lain. Tetapi jika kita mampu dalam artian mampu sebenar-benarnya mampu, tidak memadaratkan untuk urusan yang lainnya, maka fatibu biha nafsan, meskipun terasa berat untuk sebagian orang, fatibu biha nafsan, lapangkan untuk melaksanakan hewan kurban. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, hakul yakin. Pertama, terkait dengan pahala, Allah akan memberikan pahala yang banyak, yang baik, kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang kita keluarkan untuk berkurban dengan harta yang lebih berkah insyaallah. Oleh karena itu, fatibu biha nafsan, lapangkan jiwa kita untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Hadirin rahimakumullah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan menyembelih hewan kurban. Apa hikmahnya? Nah, dalam hal hikmah, dalam syariat kurban itu ada yang sifatnya simbol, syiar. Syiar itu adalah yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan ini merupakan syiar Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melaksanakan syiar Allah, taqwal qulub, ini adalah tanda bahwa
takwanya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam syariat kurban ada yang sifatnya simbol. Kita menyembelih hewan kurban itu simbol bahwa kita sudah berkurban. Kita sudah berkorban, mengorbankan harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain berkurban secara simbol, secara syiar, maka ada syiar, ada kurban yang hakiki, yang harus betul-betul kita perhatikan, yang harus betul-betul kita tanamkan dalam jiwa kita adalah berkurban, mengorbankan jiwa dan raga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih simbol dan itu pahalanya sudah ada. Tetapi ada yang lebih baik lagi adalah bagaimana kita mengorbankan jiwa dan raga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin rahimakumullah. Taqarrub, mendekatkan diri. Arti mendekatkan diri itu apa? Kita mendekatkan, berusaha sekuat tenaga dengan mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki untuk melaksanakan seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, ketika menjauhi larangan Allah, maka sejatinya kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syariat kurban ini diberlakukan? Selalu ada setiap tahun agar kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa diingatkan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi role model. Syukran. Menjadi role model, menjadi teladan bagi kita semuanya untuk mendapatkan derajat di sisi Allah yang tinggi. Derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam dia mendapatkan tempat yang mulia. Dia mendapatkan derajat yang mulia. Tapi derajat mulia itu bukan karena beliau diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, kemudian tiba-tiba langsung mendapatkan posisi yang tinggi. Dengan diangkatnya sebagai nabi dan rasul memang sudah tinggi. Tetapi dibanding dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam punya tempat yang tinggi. Bahkan disebutkan sebagai imaman linnas, imamnya umat manusia. Imamnya manusia. Ini kenapa? Karena derajat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita lihat, kalau kita terus diingatkan dengan Nabi Ibrahim, maka yang diingat bukan hanya kisahnya, tetapi bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi ujian bagi Nabi Ibrahim, apapun yang menjadi perintah Allah untuk Nabi Ibrahim, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah fa'atammahunna, segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Segera melaksanakan perintah Allah, tidak diakhir-akhirkan, tidak mengakhir-akhirkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim, di surat Al-Baqarah. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji bikalimat, dengan kalimat-kalimat, dengan perintah dan larangan Allah. Fa'atammahun, kemudian apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Segera melaksanakan perintah tersebut meskipun berat. Ini yang menjadi karakter kekhasan Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga dia mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah, ya, dari mulai menyembelih Nabi Ismail melalui mimpi, Kemudian diceritakan juga terkait dengan sebelum mimpi Nabi Ibrahim pernah berucap ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban, berkurban. Apa yang dia kurbankan? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkurban sebanyak 100 unta, 1000 sapi dan 10.000 kambing dalam kesempatan yang sama. Nah, ini kira-kira dengan jumlah segitu, kira-kira berapa juta yang sudah beliau keluarkan? Kita hitung
unta. Satu unta harganya berapa? Anggaplah kurang lebih 50 sampai 70. Anggaplah 50 juta satu ekor unta. Kali 100 berapa kira-kira? Banyak. Sapi harga berapa Pak? 28 juta dikali 1000 ekor. Kira-kira berapa? Banyak juga. Harga kambing berapa harga kambing? 4 juta. 4 juta kali 10.000. Kira-kira berapa? Banyak juga. Jumlahkan nominalnya untuk membeli 100 ekor unta, membeli 1000 sapi, dan membeli 100.000 kambing. Kira-kira berapa? Samiliar. Liar. Sudah hitungannya sudah banyak. Kira-kira di zaman kita ada nggak ya yang sekali berkurban hitungannya sudah ratusan juta? Kayaknya belum ada kayaknya. Tapi Nabi Ibrahim melakukan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam disanjung, mendapatkan sanjungan dari kaumnya. Masya Allah, engkau memang dermawan ya Nabi Allah. Engkau memang dermawan wahai Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, jangankan sejumlah hewan ini yang akan disembelih, kalaupun saya ada anak saya akan saya sembelih. Gitu ya. Ini ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika ini kondisinya memang Nabi Ibrahim belum punya anak. Nabi Ibrahim sangat yakin, agak besar kemungkinan dia nggak punya anak. Kenapa? Dia sudah tua, istrinya sudah tua, tapi belum juga punya anak. Kemungkinan besar mandul. Gitu. Kemudian dia berucap berseloroh, kalaupun saya ada anak saya pun akan saya sembelih. Ternyata beberapa waktu kemudian ketika Nabi Ibrahim nikah dengan Hajar, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Tidak lama kemudian dari rahimnya Sarah lahir juga Nabi Ishak alaihissalam. Ketika lahir Nabi Ismail alaihissalam, anak pertamanya, kemudian sudah beranjak lebih besar, Nabi Ibrahim alaihissalam diingatkan dengan ucapannya, ya Ibrahim, ingatkah apa yang dulu kamu pernah ucapkan? Saya pernah mengucap apa ya Allah? Gitu ya. Dulu kamu pernah mengucapkan akan menyembelih anak. Sekarang lakukanlah. Melalui mimpi, ru'aitu fil manam, saya bermimpi menyembelihmu wahai Ismail. Gitu. Wahai Ismail, apa pendapatmu? Nah, dari mimpi inilah dia yakin bahwa mimpi ini adalah mimpi yang benar. Bukan hanya sekedar mimpi, tapi ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Maka ketika dia yakin bahwa ini adalah perintah Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam fa'atammahun, segera dia melaksanakan perintah tersebut. Segera dia berangkat dari Babilonia menuju ke Makkah untuk menemui Ismail, untuk menyembelih Ismail. Hadirin rahimakumullah, la yuakhirhum, tanpa mengakhir-akhirkan, ya, tanpa mengakhir-akhirkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi untuk berdakwah, belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Apapun yang menjadi perintah Allah langsung lakukan. Apapun yang menjadi larangan Allah langsung dia tinggalkan. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka wajar dengan cara seperti itu Nabi Ibrahim mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita setiap bertemu dengan Idul Adha diingatkan dengan kisah Nabi Ibrahim, maka kita pun harus memahami apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim agar kita bisa meneladani Nabi Ibrahim, kemudian mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Di antaranya apa? Di antaranya adalah kita selalu segera untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita lihat yang sudah kita lakukan. Apakah yang sudah kita lakukan sama seperti Nabi Ibrahim atau justru sebaliknya? Jika yang kita lakukan adalah sudah sama seperti Nabi Ibrahim, menyegerakan ibadah kepada Allah, maka mudah-mudahan derajat kita semakin tinggi di hadapan Allah.
Tapi jika kita justru tidak sama dengan Nabi Ibrahim dalam hal melaksanakan ibadah, dalam hal melaksanakan perintah Allah, maka meskipun kita sholat, meskipun kita menyembelih hewan kurban, maka derajat kita tidak akan naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berintrospeksi dengan adanya syariat kurban ini. Apa yang harus kita introspeksi? Ya banyak hal. Di antaranya apa? Dari sekian ibadah perintah Allah, dari sekian perintah Allah, mungkin kita bisa ambil salah satunya, sholat. Ya, sholat. Ketika kita mendapatkan perintah sholat, hayya 'alas sholah. Nah, coba kita ingat-ingat. Ketika kita mendengar kata hayya 'alas sholah, ayo sholat. Apa yang kita lakukan? Segera melaksanakan sholat atau mengakhir-akhirkan sholat? Karena ternyata sholat itu adalah cerminan seseorang apakah kualitas tauhidnya kuat atau tidak. Apakah dengan sholat itu kita bisa melihat apakah la ilaha illallah yang biasa kita ucapkan itu kuat atau tidak. Hanya sekedar di lisan atau memang betul-betul lahir, muncul dari hati kita. Di surat Thaha ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam, innani sesungguhnya aku, innani ana, ini taukid betul, ini penekanan. Kalau dalam bahasa Arab itu taukid namanya, innani ana, sesungguhnya aku, Allahu adalah Allah. Beliau langsung menyebutkan namanya bahwa Allah, zat yang disembah adalah Allah namanya. Bahkan kita pun menyebut nama Sang Khalik, nama zat yang disembah adalah Allah. Kenapa nama Allah? Karena memang Allah memperkenalkan dirinya Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka segeralah beribadah kepadaku, wa aqimis shalah, dan laksanakan salat. Hadirin rahimakumullah, ayat ini bisa dipahami siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah, ya, apakah la ilaha illallahnya benar atau tidak, maka lihat urusan ibadah dan salatnya. Kalau urusan ibadahnya segera melaksanakan ibadah, segera melaksanakan salat, maka yang dia ucapkan la ilaha illallahnya itu benar, lahir dalam hatinya. Kualitas ibadahnya, kualitas la ilaha illallahnya benar, kualitas tauhidnya, akidahnya betul-betul kuat. Tapi ketika bertentangan, kita mengatakan la ilaha illallah tetapi tidak segera melaksanakan ibadah, tidak segera melaksanakan salat, maka tanda bahwa akidah kita, la ilaha illallah yang kita miliki sebenarnya sedang lemah. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, ini menjadi cerminan bagi kita. Nah, dengan adanya syariat kurban, adanya Idul Adha yang setiap tahun kita ketemu, terus diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala betapa pentingnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadirin rahimakumullah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah at-tausi'atu 'alal 'iyati yaumal 'id. Ini memberikan keleluasaan, kepada di hari raya Idul Adha, karena bisa jadi para fakir, miskin, ya, nggak pernah makan daging sapi, konsumsi daging kurban. Kemudian yang ketiga, terakhir diantaranya berkaitan dengan hikmah, syukrullahi ta'ala ala ma sakharna min bahimatil an'am. Syukur kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian Allah, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya, meskipun dalam bentuk menyembelih hewan kurban. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak di tahun ini, ya, yang menyembelih hewan kurban, insya Allah
ini merupakan bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar berbangga-bangga bahwa saya bisa berkurban, saya bisa berkurban dengan sapi yang lebih besar, saya bisa berkurban dengan domba, dengan kambing yang lebih besar, lebih mahal. Bukan hanya itu, tetapi mudah-mudahan ini adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah dari sekian hikmah yang sangat banyak terkait dengan syariat ibadah kurban. Nah, kemudian terkait dengan fikihnya. Ketika kita menyembelih hewan kurban, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sinnuha. Sinnuha itu usia, ya, usia hewan kurban yang kita sembelih itu seperti apa? Gitu ya, seperti apa? Hadirin rahimakumullah. Idealnya untuk kambing, ya, untuk kambing adalah ma'aufa sanatan au qarbaha. Usia kambing yang kita sembelih itu adalah ketika sudah usianya sudah genap 1 tahun, masuk tahun kedua. Sedangkan bakor sapi usia ke berapa? Usia 2 tahun, masuk tahun ke-3. Sementara untuk unta usia 4 tahun, masuk ke usia 5 tahun. Nah, hadirin rahimakumullah. Adapun jika misalnya kita susah, khusus untuk kambing, susah ini nyari kambing yang setahun. Meskipun sekarang ini banyak. Kalau seandainya susah, nggak ada nih yang 1 tahun. La yajzi'u fil udhiyati minadh-dha'ni aqalla minal jadha'i. Gitu ya. Jadha ada musinah, ada jadha. Jadha itu kurang lebih 6 bulan ke atas. Nah, kalau misalnya nggak ada yang 1 tahun, maka kita boleh yang kurang dari 1 tahun, yang mendekati 1 tahun, yaitu usia jadha. Nah, jadha ini untuk usia apa? Untuk istilah fikih antara 6 sampai 1 tahun. Di atas 6 bulan sampai 1 tahun. Ini kurang lebih untuk usianya. Kemudian yang kedua, yang harus kita perhatikan juga dari sisi kesehatannya. Ya, dari sisi kesehatannya. La yajzi'u fil udhiyati siwas salimati min kulli naqsin fi khalqatiha. Enggak boleh kita berkurban, ya, menyembelih hewan kurban, kambing, domba, sapi, unta, siwas salimah, kecuali hewan kurban tersebut dalam kondisi sehat, min kulli naqsin, dari berbagai macam cacat dan kekurangan. Yang enggak boleh yang matanya buta, yang enggak boleh juga hewan yang pincang, yang tidak sehat. Bahkan sekarang ada pandemi, ya, muncul penyakit hewan, apa namanya, PMK, penyakit mulut dan kuku. Mulutnya membusuk, kukunya membusuk. Cuma masalahnya enggak tahu ini apakah hewan kurban ini sedang kena wabah PMK atau enggak. Maka hadirin rahimakumullah, terlepas mungkin dari persangkaan sebagian orang, PMK ini apakah memang settingan atau enggak, yang jelas khusus berkaitan dengan kurban, ya, pastikan bahwa hewan kurban yang kita sembelih itu adalah hewan yang sehat, bukan hewan yang sedang sakit. Jika misalnya ketahuan, oh ini sedang sakit nih, kena PMK, maka alangkah baiknya tidak disembelih untuk hewan kurban, gitu. Tetapi jika tidak ketahuan, ya, kita nggak tahu nih sehat apa enggak. Kelihatannya secara fisik sehat, tapi kita nggak tahu apakah ini kena PMK atau tidak. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu, maka nahkum bil zahir. Ya, kita hukumi aja yang zahirnya saja. Kelihatannya sehat, ya sudah. Ketika kelihatannya sehat, kita anggap hewan tersebut sehat, tidak ada penyakit dan boleh disembelih untuk hewan kurban. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tata cara menyembelih hewan kurban. Ya. Ma yustahabbu inda dzabhiha. Apa yang disunahkan ketika menyembelih hewan kurban? Yustahabbu inda dzabhiha an yuwajjihaha ilal qiblati. Menghadapkan, mustahab, sunnah hukumnya inda dzabhiha, ketika menyembelih itu an yuwajjihaha ilal qiblah, untuk menghadapkan hewan kurban itu ke arah kiblat. Nah, ke arah kiblat. Arah kiblatnya sebelah sini. Maka ketika kita menyembelih, maka sembelihlah ke arah kiblat. Ke arah kiblatnya seperti apa? Apakah badannya ada di sebelah kanan penyembelih atau di sebelah kiri penyembelih? Gitu ya. Kalau misalnya ini kepala dihadapkan ke sebelah kiblat, apakah kepalanya ada di sebelah kanan penyembelih atau di sebelah kiri penyembelih? Nah, gitu ya. Karena kepalanya di sini, badannya sebelah mana ini? Sebelah kanan atau dibalik? Gitu. Ini dibahas di dalam fikih. Ya. Ketika menyembelih, maka pastikan kepala ada di sebelah kiri penyembelih. Jadi badan ada di sebelah kanan penyembelih. Dan ini pun harus betul-betul disiasati ketika kita menjatuhkan sapi. Jangan sampai sapi dijatuhkan kemudian ke sebelah timur, kemudian banyak digeser sana, geser sini, kemudian kita posisikan. Alangkah baiknya yang lebih selamat adalah posisikan betul. Ya, posisikan betul. Ketika menjatuhkan itu kita sudah tidak banyak memindahkan posisi sapi, ya, posisi sapi yang akan disembelih, kecuali dalam kondisi darurat. Misalnya sapinya agak susah dijatuhkan. Ketika jatuh kepalanya menghadap ke timur misalnya, atau menghadap ke barat, kemudian kita geser sesuai dengan arah kiblat. Nah, ini mungkin diantara yang harus betul-betul disiasati oleh panitia, ya, meskipun kita bukan ahli menjatuhkan hewan kurban, ya, menjatuhkan sapi, tapi setidaknya kita terus berikhtiar sesingkat mungkin, semudah mungkin, dalam waktu secepat mungkin kita bisa menyembelih hewan kurban. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wa idza basyara dzabha, ya, ketika dia setelah diarahkan ke arah kiblat, wa idza basyara dzabha, ketika dalam proses menyembelihnya, maka bacalah doa bismillahi wallahu akbar Allahumma hadza minka walaka. Bismillahi Allahu akbar, dengan menyebut nama Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar. Allahumma hadza, ya Allah, ini hewan kurban ini, minka, darimu, walaka, dan untukmu, gitu ya, darimu dan untukmu. Ini adalah doa, ya, doa ketika kita menyembelih hewan kurban. Hadirin rahimakumullah, siapa yang menyembelih, ya, siapa yang menyembelih, idealnya, dan ini mustahab hukumnya, yustahabbu an yubashiral muslimu udhiyatahu binafsihi. Mustahab hukumnya, sunnah hukumnya, seorang muslim ketika mau menyembelih hewan kurban, dia menyembelih dengan tangannya. Kita kurban kambing, ya, maka siapa yang menyembelih? Kita yang si pekurban. Itu idealnya. Tetapi wa in anaba ghairahu, jika diwakilkan kepada yang lain karena keterbatasan kemampuan misalnya, kemudian karena ada sebab-sebab yang lain dia tidak bisa menyembelih, tidak biasa menyembelih, jaza, boleh dia menyembelih hewan kurban melalui tangan orang lain, ya, diwakilkan kepada orang lain bila haraj, enggak ada enggak ada paksaan dalam penyembelihan, boleh hukumnya kita mewakilkan menyembelih hewan kurban kepada orang lain. Wala khilafa baina ahli ilmi fi hadza, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan untuk masalah ini di antara para ulama fikih. Hadirin rahimakumullah, ini terkait dengan menyembelih, ya, menyembelih. Kemudian tadi jangan lupa
ketika mau menyembelih, ucapkan doa bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, Allahumma hadza minka walaka. Atau ya kalau misalnya banyak orang, sapi misalnya, kita mau nyembelih sapi ini, gimana cara doanya? Sama, bismillah Allahu akbar, Allahumma hadza anni, Allahumma hadza an, misalnya ya, Allahumma hadza an, ya Allah, kurban ini an, dari siapa? Sebutin itu satu persatu. An, bapak 1, bapak 2, bapak 3, bapak 4 sampai yang ke-7 disebutkan. Kemudian setelah itu bismillah Allahu akbar. Atau misalnya biasa kita ada MC yang memandu, membantu penyembelih hewan kurban. Untuk sapi yang pertama, para pekurbannya adalah 1, 2, 3 sampai 7 orang. Ya, bagaimana si penyembelih? Si penyembelih kita dengarkan, si penyembelih mendengarkan ini siapa saja, atau sambil membaca ini siapa. Boleh dengan atas nama mereka. Allahumma hadza anhum, ya Allah, kurban ini dari mereka. Mereka ini adalah yang dimaksud adalah yang sudah disebutkan oleh panitia. Ini bisa, yang mudah. Ketika kita mendoakan, atau kalau mau ditambah lagi dengan doanya sudah disebutkan oleh MC, kita sebutkan juga sebelum kita menyembelih, Allahumma hadza, ya Allah, an, bapak 1, 2, 3 sampai 7, kemudian kita siap-siap menyembelih, kemudian kita berdoa bismillahi Allahu akbar. Nah, seperti itu. Ini cara menyembelih hewan kurban. Mobil khusus ini untuk para penyembelih. Ini siapa aja, Pak Ram, Ustaz Dendi yang mau nyembelih. Nah, ini doanya jangan lupa ini. Ya, gitu, jangan lupa. Jangan sampai kita sudah menyembelih baru ingat, lah belum membaca bismillah Allahu akbar. Gitu. Nah, ini gimana nih statusnya? Ya, statusnya. Nah, mudah-mudahan jangan sampai lupa ya. Betul-betul ini adalah syariat, ini ibadah yang harus betul-betul kita perhatikan, baik spiritnya maupun berkaitan dengan tata caranya. Hadirin rahimakumullah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah hewan kurban itu disembelih, yustahabbu antuqassimal udhiyah thalathan. Mustahab, sunnah. Al-udhiyah, hewan kurban itu yang sudah disembelih dibagi menjadi 3. Ya'kulu ahlul baiti thuluthan, dimakan oleh si pekurban sulusan, sepertiga. Wa yatasaddaquna bi thuluthin, disedekahkan sepertiganya lagi. Wa yahduna li asdiqaihim ats-thulutsal akhar, dan sepertiga sisanya dihadiahkan kepada orang lain. Sepertiga untuk pekurban, sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan satu lagi sepertiga untuk dihadiahkan. Hadiah kepada siapa? Yang namanya hadiah bebas. Mau dihadiahkan ke orang kaya, dihadiahkan kepada tetangga, kepada saudara-saudara, itu diperbolehkan. Ini adalah batas maksimal. Gitu ya, batas maksimal. Bagaimana si pekurban? Ustadz, katanya pekurban dapat sepertiga. Realitanya saya dapat cuma pahanya doang 1. Itu gimana itu? Kambing dapatnya pahanya doang. Kalau pahanya doang sepertiga apa? Seperberapa itu kalau pahanya doang? 1/5. Ini sementara hadisnya harus sepertiga. Nah, hadirin rahimakumullah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga itu adalah batas maksimal. Bukan berarti harus sepertiga. Kalaupun mau banyak, saya kurang ini, kalau cuma pahanya doang boleh, tapi maksimal sepertiga. Maksimal ya. Kalaupun mau dikasih pahanya doang, ya nggak apa-apa juga. Gitu, nggak apa-apa juga. Mudah-mudahan kalaupun kita ngambil pahanya doang 1 paha, mudah-mudahan sisanya bisa lebih banyak untuk disedekahkan, bisa lebih banyak juga untuk dihadiahkan. Makanya kalau misalnya di sini ada warga nih, ini orang-orang kaya semuanya ini, apakah harus dikasih kurban? Ya boleh-boleh saja dikasih kurban, toh ada jatah hadiah untuk mereka, gitu. Sebagian untuk fakir miskin, sebagian untuk
orang-orang kaya misalnya, ya nggak apa-apa juga, boleh, nggak ada larangan dalam hal ini. Ya. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun nanti selebihnya itu silakan nanti diatur oleh panitia. Kebijakan panitia misalnya cuma dikasih 1 paha doang, ya boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja. Tidak ada larangan dalam hal ini. Hadirin rahimakumullah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini setelah disembeli kemudian dibagi-bagi dipotong, dibagi-bagi. Nah, pembagiannya itu tadi sepertiga. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang harus kita perhatikan adalah berkaitan dengan penyembelih hewan kurban. Ujratu jaziriha min ghairiha. Apa hukumnya memberikan upah kepada penyembelih hewan kurban? Memberi upah kepada penyembelih hewan kurban hukumnya adalah boleh. Bahkan kalau perlu kasih upah. Tetapi kalaupun kita mau ngasih upah kepada penyembelih hewan kurban, nggak boleh memberikan upah yang diambil dari hewan kurban. Kasihlah upah dari kas yang lain. Makanya panitia sekarang ya berupaya gimana caranya agar ada untuk operasional, tetapi tidak mengambil dari jatah hewan kurban, maka dilebihkan untuk pembiayaan pembelian hewan kurbannya. Pembelian hewan kurban misalnya harganya itu adalah patungannya 4 juta. Kemudian dilebihkan 1 juta, 100.000 misalnya. Nah, 100.000 itu untuk apa? Untuk operasionalnya. Kalaupun kita mau ngasih kepada penyembelih hewan kurban, kepada tukang jagalnya, maka ambillah dari dana yang 100.000 yang dikumpulkan dari para pekurban. Tidak boleh kita mengambil dari hewan kurbannya. Nggak boleh dikasih upah dari kepala, nggak boleh kita kasih upah dari kulitnya. Bagaimana kalau misalnya ada tukang jagal penyembelih hewan kurban, dia meminta bayarannya selain uang juga dia minta kepala, gitu. Saya minta kepala ya, saya minta kulit ya, boleh atau tidak? Nggak boleh, tetap nggak boleh kalau minta bayaran dari salah satu bagian dari hewan kurban. Terus bagaimana kalau si penyembelih pingin kepala? Ya kasih aja, tetapi statusnya bukan upah, tapi statusnya apa? Hadiah, atau statusnya apa? Sedekah, gitu. Pak, ini upahnya nih di dalam amplop nih sudah disediakan. Tapi adapun ini kepala saya sedekahkan buat Bapak, gitu. Bukan sebagai upah. Nah, hadirin rahimakumullah. Liqauli Ali radhiyallahu anhu. Apa landasan dalilnya? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Amaruni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala badanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintah kepadaku, kata Ali, an aquma ala badan, untuk mengurus hewan kurban, untuk mengurus kambing kurbannya Rasulullah. Wa an atasaddaqu biluhumi wa an atasaddaqu biluhumiha wa juludiha wa jalaliha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk mensedekahkan. Setelah diurus hewan kurbannya, kemudian sedekahkan hewan kurban tersebut, disedekahkan semuanya, dagingnya, kemudian kulitnya semuanya, disedekahkan semuanya. Wa alla u'tiyal jaziru minha syai'an. Kemudian Rasul melarang kepadaku untuk memberikan upah kepada kepada tukang jagal, jazir, kepada penyembelih hewan kurban, syai'an, sedikit pun dari hewan kurban. Wa qala, kemudian Ali berkata, maksud di sini adalah Ali sudah nyuruh orang untuk menyembelih hewan kurban, tapi Ali enggak tega, gitu. Enggak dikasih, gimana? Dikasih juga enggak boleh dari hewan kurban. Wa qala, kemudian Ali mengatakan, nahnu nu'tihi min indina. Kemudian Ali mengeluarkan uang dari sakunya, kemudian dikasih ke tukang jagal, gitu. Ali ngasih tukang jagal itu dari kantong Ali, dari uangnya Ali, bukan diambil dari bagian hewan
hewan kurban. Nah, oleh karena itu ini menjadi syariat dan insya Allah sudah dilakukan oleh panitia setiap tahun ya, untuk operasional tidak ngambil dari hewan kurban. Nah, hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, poin-poin penting yang berkaitan dengan kurban. Hal tajzi'u syatu an ahlil bait? Apakah boleh kita menyembeli satu ekor kambing an ahlil bait untuk keluarga, satu keluarga? Umumnya di kita ketika menyembelih hewan kurban itu mengatasnamakan satu orang. Kalau misalnya kita punya keluarga, anggota keluarganya ada 4, suami, istri, anak 1, anak 2 contoh, anak 3 dan seterusnya. Tahun ini yang berkurban suaminya, tahun depan yang kurban ibunya, istrinya, tahun depannya lagi yang berkurban anak 1, tahun berikutnya anak 2, anak 3, sudah selesai balik lagi ke suaminya, balik lagi ke istrinya, balik lagi ke anak pertama, 2, 3, terus begitu. Gitu ya, terus begitu. Nah, boleh nggak kita berkurban mengatasnamakan seluruh anggota keluarga? Contoh, saya sudah punya keluarga, 1 istri, 2 anak. Kemudian saya meniatkan saya berkurban atas nama keluarga saya. Berarti sudah melibatkan istri dan 2 anak. Gitu ya. Apakah boleh atau tidak? Nah, kemudian kita lihat bagaimana yang dilakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pada masa Rasulullah yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Ternyata mereka, ini orang-orang pada masa Rasul, kalau berkurban itu yudhi bisyat, dia berkurban dengan 1 ekor kambing, anhu atas nama dirinya, wa an ahli baitihi dan atas nama anggota keluarganya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan beberapa imam yang lain. Artinya hadis ini sahih. Ya. Mengatasnamakan keluarga. Ternyata ini diperbolehkan. Maka hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau berkurban, boleh saja kita mengatasnamakan ini kambing saya berkurban anni wan ahli baiti. Kalau misalnya bapak menyembelih kambing sendiri, ya, dengan tangan sendiri, tidak diwakilkan ke yang lain, maka kita boleh doanya, Allahumma hadza, ya Allah, hewan kurban ini anni, ini dariku atas namaku, wan ahli baiti, dan atas nama seluruh keluargaku. Bismillahi Allahu akbar. Nah, bisa seperti itu. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengatasnamakan itu diperbolehkan atas nama keluarga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah pernah menyembelih hewan kurban, kemudian dia mengatakan apa? Mengatakan Allahumma hadza, ya Allah, kurban ini anni atas namaku, wa amman lam yudhi min ummati, dan atas nama umatku yang belum sempat untuk melaksanakan ibadah kurban. Tuh, pahalanya sudah disebutkan oleh Rasulullah untuk orang-orang yang belum sempat melaksanakan ibadah kurban. Tapi ini jangan jadi alasan. Ya, jangan jadi alasan bapak-bapak. Bapak kok enggak kurban? Kan saya sudah dapat pahala dari Rasulullah. Jangan jadi alasan, ya. Tetap bagi yang mampu berkurban, tetap berkurban. Ya, pahalanya sudah Allah sediakan, pahala yang sangat besar, yang sangat banyak. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pembahasan kita berkaitan dengan kurban. Selebihnya nanti kita kembangkan di tanya jawab. Kapan kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban? Kapan kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban? Menyembelih hewan kurban
Ya, ada di hari tasyrik. Di hari raya kurban dan hari tasyrik, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Tidak boleh keluar dari waktu yang 4 ini. Ya, tidak boleh keluar dari yang 4 ini. Maka untuk menentukan 10 Zulhijjah, maka tentukan dulu awal Zulhijjahnya kapan. Ya, 1 Zulhijjahnya kapan? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, jika kalian melihat bulan hilal Zulhijjah. Nah, dari situ tuh tanggal 1 tuh. Dari tanggal 1 hitung tanggal 10-nya kapan. Nah, tanggal 10 itulah kita boleh menyembelih hewan kurban sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dan khusus bagi para pekurban, bagi para pekurban. Siapa saja para pekurban? Para pekurban sudah tercatat di papan tulis. Siapa saja? Nah, terutama yang sudah ditulis di situ. Ya, apa yang harus dilakukan? Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah. Jika kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah, maksudnya sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhiya, dan kalian akan berkurban, fal yumsik an sya'rihi, maka tahan, yumsik an sya'rihi, rambutnya, wa adfarihi, dan kukunya, hatta yudhiya, sampai dia menyembelih hewan kurban. Enggak boleh potong kuku, enggak boleh potong rambut, enggak boleh potong bulu-bulu yang lain sampai dia menyembelih hewan kurban. Nah, ini hukumnya adalah sunnah. Kita sudah masuk tanggal berapa Zulhijjah sekarang? Tanggal 3 versi sekarang tanggal 3 versi pemerintah, tanggal 4 versi Muhammadiyah. Ya, sudah masuk bulan Zulhijjah. Bagi para pekurban, maka tahan, jangan potong kuku, jangan juga potong rambut, jangan juga potong bulu yang lain, potong kumis, potong jenggot, biarkan begitu saja. Ustaz, saya nggak betah, kuku saya kalau panjang dikit nggak betah. Udah, tahan dulu, yumsik, tahan dulu, sabar sampai potong hewan kurban. Saya kalau panjang dikit ini rambut nggak enak, ini kumis saya kalau panjang dikit saya nggak enak. Tahan sampai menyembelih hewan kurban. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimakumullah, itu saja mungkin poin-poin penting terkait dengan fikih kurban. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.